Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu nikmat kepada kita, begitu banyak nikmat kepada kita. Allah telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, nikmat kekuatan kepada kita. Lebih-lebih lagi Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat apa itu hadirin? Nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang di dunia ini yang diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan di dalam dirinya, akan tetapi dia tidak mempergunakan nikmat ini untuk mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mempergunakan nikmat ini untuk mencari dunia sehingga dia lupa dengan akhiratnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mempergunakan nikmat ini untuk mencangkul daripada sawah-sawahnya, untuk mencangkul daripada ladang-ladangnya, untuk mengembala daripada domba-dombanya. Dia hanya mempergunakan nikmat ini untuk apa? Untuk berfoya-foya dalam kehidupan dunia. Sehingga apa? Sehingga dia lupa dengan akhiratnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, hadirin, seakan-akan kita ini merasa seperti tidak pernah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap detak jantung kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan napas kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kedipan mata kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya Allah tidak memberikan nikmat kedipan mata kepada kita, diri? Maka apa yang akan terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita, istri kita masih sayang kepada kita. Ini adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak di antara kita yang lupa akan nikmat tersebut. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama, innama sumiyal insanu insanan likathrati nisyan. Hanyalah manusia dikatakan manusia. Kenapa hadirin manusia dikatakan manusia? Likathrati nisyan, karena banyaknya lupa. Jadi manusia itu dikatakan manusia karena banyaknya lupa. Dia lupa bahwasanya Allah yang telah memberikan pangkat dan jabatan kepada dia. Dia lupa bahwasanya Allah yang telah memberikan rezeki kepada dia dan telah memberikan harta kepada dia. Bahkan dia lupa bahwasanya Allah yang telah memberikan atau menghidupkan dia di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui hadirin, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk mencari dunia kemudian mati begitu saja? Tidak. Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk bekerja kemudian kita lupa dengan akhirat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, melainkan hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi hadirin, tugas kita di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia hadirin, jin pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sekikir-kikirnya umatku, kata Rasulullah, al-bakhilu, sekikir-kikirnya orang, sekikir-kikirnya umatku, kata Rasulullah, man dzukirtu indahu, apabila namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, akan tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi orang yang paling kikir di dunia ini hadirin, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika namanya baginda Nabi disebut di sisinya, akan tetapi dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi. Maka solawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man zara aliman faka'annama zarani."
man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlustuhum ma'i yaumal qiyamati, kata Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, man zaro aliman, barang siapa yang mendatangi ulama, mendatangi orang soleh, mendatangi guru-guru agama, mendatangi para habaib, maka sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mensopaha, mencium tangan ulama, mencium tangan orang soleh, mencium tangan guru-guru agama, para habaib, maka sama seperti kalian mencium tanganku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, guru-guru agama, para habaib, maka sama seperti kalian duduk berkumpul bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk berkumpul bersamaku di dunia, kata Rasulullah, ajlustuhum ma'i yaumal qiyamati, maka akan aku dudukkan dia bersamaku nanti di akhirat kelak. Semoga termasuk kita diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh WLTG Parepare, yaitu Ramadan dan evaluasi diri menuju insan PLN berakhlak. Hadirin yang mulia, sekarang ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, akan tetapi sedikit orang yang dapat menjadi contoh. Banyak orang yang bisa memberikan contoh kepada orang lain, akan tetapi cuma sedikit orang, segelintir orang yang dapat, yang bisa menjadi contoh untuk orang lain. Memberikan contoh itu mudah diri, akan tetapi menjadi contoh itu yang susah. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita mengambil pelajaran, mengambil contoh sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala. Apa modal utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya tadi? Modal utamanya adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini sudah banyak perubahan hadirin. Perubahan terjadi di mana-mana. Akan tetapi bukan itu yang kita harapkan. Memang zaman telah berubah, akan tetapi akhlak yang baik di dalam diri kita ini tidak boleh berubah diri. Zaman ini boleh berubah, tapi akhlak yang baik di dalam diri kita ini tidak boleh berubah. Masa boleh berganti, tapi keyakinan di dalam hati tidak boleh mati ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya kepada siapakah kita berakhlak? Jadi seorang ulama mengatakan kita ini berakhlak kepada dua. Yang pertama berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berakhlak kepada makhluk. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang paling penting hadirin. Berakhlak kepada Sang Pencipta. Baginda Nabi Muhammad SAW 13 tahun berjuang di Mekah hanya untuk apa? Hanya untuk memperbaiki akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun di Mekah hadirin, meluruskan tauhid, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah hanya untuk memperbaiki akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal apa? Dengan modal apabila fondasi kita ini kuat hadirin, apabila fondasi kita ini kuat, maka bangunan akan aman. Apabila fondasi kita ini tidak melenceng, maka bangunan kita tidak akan belok, tidak akan bengkok. Apabila fondasi kita ini tidak runtuh, apabila fondasi kita ini tidak rapuh, maka bangunan kita ini tidak akan runtuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman akan meraih keutamaan dan derajat orang-orang yang berahli puasa, orang-orang yang ahli puasa pada siang hari dan ahli ibadah pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah
dengan disebabkan oleh akhlak yang baik. Inilah keutamaan akhlak yang baik hadirin. Keutamaan akhlak yang baik itu seperti ahli ibadah dan ahli puasa pada siang hari. Jadi kedudukan orang yang ahli ibadah, kedudukan orang yang mempunyai akhlak yang baik, kedudukan orang yang memiliki akhlak yang baik itu seperti orang yang beribadah pada siang hari dan orang yang berpuasa pada siang hari dan orang yang beribadah pada malam hari. Jadi akhlak yang baik itu penting hadirin. Guru kami Kiai Haji Umar Fatullah, Romo Kiai Haji Umar Fatullah, beliau mengatakan, jadi akhlak yang baik itu boleh dilatih hadirin. Kalau kita merasa akhlak kita ini belum baik, jangan merasa putus asa. Guru kami mengatakan akhlak yang baik itu boleh dilatih. Menjadi akhlak yang baik itu boleh dilatih. Maka jangan berputus asa hadirin. Kalau kita merasa bahwasanya akhlak kita ini masih belum mendekati daripada kata-kata akhlakul karimah, maka sekarang kita tanamkan dalam hati kita, kita perbaiki lagi iman kita, kita perbaiki akhlak kita. Untuk apa? Untuk nanti kita mendapatkan gelar yang namanya qawwam dan shawwam. Untuk mendapatkan derajat qawwam shawwam. Shawwam adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orang yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan, dan qawwam adalah orang yang beribadah pada malam harinya. Walaupun kita tidak beribadah pada malam hari itu, walaupun kita tidak berpuasa pada hari itu, akan tetapi apabila kita memiliki keutamaan, kita memiliki akhlak yang baik, maka itu seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang beribadah pada malam hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui hadirin, sekarang ini banyak sekali yang terjadi. Orang-orang ini telah merasa dirinya ini telah bangga dalam kehidupan dunia. Orang-orang ini telah merasa bahwasanya dia ini telah mendapatkan hidayah. Dia lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dilarang untuk mencari harta? Tidak. Apakah kita dilarang untuk mencari jabatan, untuk mencari pangkat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Itu syaratnya hadirin. Silakan cari harta, silakan cari pangkat, silakan cari jabatan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang mengatakan, "Fa idza qudiyatis shalah narekko pura dimasumpadan." Apabila kita telah melaksanakan salat, terserah kita mau kemana hadirin. Apabila kita telah melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, dan bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Yang pegawai silahkan ke kantor, yang petani silahkan ke sawah, yang pedagang silahkan ke pasar, yang tukang ojek silahkan cari penumpang. Semuanya bekerja, tapi ingat perintah Allah Subhanahu wa taala tetap ditunaikan. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira, dan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh bertani hadirin, tapi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh bersawah, tapi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh menjadi tukang ojek, tapi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh menjadi pegawai, akan tetapi ketika azan dikumandangkan, tinggalkan pekerjaan, karena pekerjaan itu kecil hadirin. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kalau kita tidak tinggalkan pekerjaan kita ketika azan berkumandang, maka seakan-akan pekerjaan itu lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat berkah, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, di mana amalan-amalan sunnah pada bulan ini pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Pahalanya dilipat gandakan seperti amalan-amalan fardu pada bulan lain. Dan amalan-amalan fardu pada bulan ini pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat amalan-amalan fardu pada bulan lain nanti.
Dan telah kita ketahui bahwasanya pada bulan ini semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat tangannya erat-erat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kita malas dalam beramal agama, lah kok kita malas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal semua setan semua dengan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya setan sudah diikat tangannya erat-erat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kita malas dalam beramal agama dirin, berarti sifat-sifatnya setan sudah menempel di dalam hati kita, sudah melekat di dalam hati kita, yang membuat kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Normal-normalnya orang beriman hadirin, normal-normalnya orang beriman itu apabila sudah tiba Ramadan, maka amalan-amalan akan terasa ringan saat mengamalkannya. Itu normal-normalnya orang beriman hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpun kita ini masih punya waktu hadirin, maka pergunakanlah waktu itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki akhlak kita kepada sesama muslim kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini sangatlah bernilai, karena waktu ini sangatlah berharga hadirin. Apabila kita tidak membunuh kita punya waktu, maka waktu yang akan membunuh kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma ini yang sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada kurangnya itu datangnya dari saya pribadi, dan ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita tawajuhkan diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ULTG Parepare ini menjadi ULTG yang barokah, ULTG yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kantor yang aman dan sejahtera, menjadi kantor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pegawai-pegawainya, manajernya semoga mendapatkan naungan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira ya qawi ya matin fina syarral zalimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan, wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udzu bika minal kufri wal faqr, wa na'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة نصوحا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، في سكرات الموت، في سكرات الموت، والنجاة من النار والعفاء عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل رمضاننا هذا رحمة لنا مغفرة لنا. اللهم بارك لنا في رمضان، بارك لنا في رمضان، بارك لنا في رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.